Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan desain elektropneumatik step diagram metode yang kedua, yaitu hanya saya yang hidup, yang lain mati. Pengertian dari hanya saya yang hidup, yang lain mati adalah bahwa posisi hidup hanya berlaku pada di mana step tersebut sedang bekerja, sedangkan step yang lagi tidak bekerja dalam kondisi mati. Aturan dari step diagram metode hanya saya yang hidup, yang lain mati. Yang pertama, setiap langkah atau step diwakili dengan relay atau koil sebagai keluarannya. Yang kedua, terdapat dua buah masukan, yaitu tombol atau sensor dan kontak dari step sebelumnya yang menjadi syarat setiap langkah. Kemudian, syarat tersebut dilakukan penguncian dari kontak step tersebut. Yang ketiga, untuk mematikan digunakan kontak dari step sesudahnya yang dipasang normally close. Yang keempat, dibutuhkan saklar untuk inisialisasi yang diletakkan paralel terhadap penguncian di akhir step. Tombol inisialisasi ini hanya ditekan sekali pada saat pertama kali sistem tersebut dinonaktifkan. Ada suatu soal di mana apabila tombol start ditekan, maka silinder A akan extend, kemudian B extend, lalu A retract, dan yang terakhir B retract. Untuk kebutuhan aktuator, katup kontrol, sensor, elemen, serta catatan dari katup kontrol atau aktuator yang digunakan, Anda dapat lihat dalam tabel di bawah ini. Penjelasan bagaimana menuliskan tabel dapat Anda lihat pada materi sebelumnya. Alur step diagram, Anda bisa lihat step pertama adalah A extend, kemudian B extend, lalu A retract, yang terakhir adalah B retract. Di mana start menjadi syarat dari A extend menghasilkan A1, A1 adalah syarat dari B extend menghasilkan B1, B1 adalah syarat A retract menghasilkan A0, A0 menjadi syarat dari B retract, dan B retract menghasilkan B0. Dan B0 itu diumpan balikkan ke step pertama. Jadi step pertama di sini mempunyai dua syarat, yang satu dari tombol start, yang lainnya adalah dari kontak B0. Implementasi dari tabel dari slide sebelumnya Anda dapat lihat dari gambar rangkaian pneumatik di samping. Di sini Anda bisa lihat untuk step pertama syaratnya ada dua, yaitu tombol start dan B0. Tombol start dan B0. Lalu ditambah dengan step sebelumnya, yaitu adalah K4. Kemudian dilakukan penguncian dari kontak step tersebut, yaitu kontak K1. Kemudian dilihat kontak sesudahnya, yaitu K2, dan outputnya berupa koil K1. Untuk step kedua juga sama. Anda lihat syaratnya adalah A1, kontak sebelumnya adalah K1, lalu dilakukan penguncian K2, di bawahnya adalah kontak normally close dari step sesudahnya, yaitu K3, dan diakhiri dengan koil dari K2. Step ketiga, masukannya adalah B1, kontak sebelumnya K2, dilakukan penguncian dengan K3, kontak sesudahnya adalah K4 yang dipasang normally close, dan diakhiri dengan koil K3. Step keempat, masukannya adalah A0, lalu
diseri dengan kondisi kontak sebelumnya yaitu K3, dilakukan penguncian K4, terus ada K1 normally close sebagai kontak sesudahnya dan K4 sebagai keluarannya. Di sini ada satu tombol yaitu tombol inisialisasi yang ditekan sekali pada saat pertama kali sistem itu diaktifkan. Karena ada 4 step dan itu sudah kita gambarkan semua, inilah tabel kontrolnya. Sekarang kita menginjak ke bagian power. Step pertama yaitu A extend. Kita tahu step pertama diwakili oleh kontak K1 dan dia akan mengaktifkan solenoid valve EA. Step kedua adalah K2, dia akan mengaktifkan EB. Step ketiga adalah A-, dia akan mengaktifkan solenoid valve RA. Dan yang terakhir adalah B-, yaitu K4 yang akan mengaktifkan solenoid valve RB. Itulah desain pneumatik secara utuh. Dalam program aplikasi ini kita sudah dapatkan rangkaian seperti di PowerPoint sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang coba kita simulasikan. Di sini tombol start ditekan, tidak akan direspon. Kenapa? Awal pertama kali sistem diaktifkan, yaitu tombol inisialisasi yang harus ditekan terlebih dahulu, sekali saja. Dengan ini, maka step terakhir akan aktif. Pada saat S1 diaktifkan, maka step 1 aktif dan dia menggagalkan K4 atau step keempat. Step kedua aktif, dia akan menggagalkan step pertama. Step ketiga aktif, dia akan menggagalkan step kedua. Step keempat aktif, dia akan menggagalkan step ketiga. Coba kita ulangi. A extend, B extend, A retract, dan yang terakhir B retract. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.